Banyak murid yang merasa pelajaran di sekolah sulit dan membosankan. Bahkan ada pelajaran yang dianggap angker sehingga menyebabkan banyak murid menjadi stres. Menyadari kondisi itu, sejumlah pengajar melakukan terobosan dengan menciptakan metode-metode belajar yang menyenangkan dan mudah. Di antara mereka adalah baik, Pak Baharudin, apa kegunaan dari metode jari aljabar ini? Ya, metode belajar ini adalah metode belajar matematika dengan mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Untuk tingkat playgroup, TK, dan SD. Kenapa nggak SMP SMA? Karena di tingkat dasar inilah yang sangat diperlukan untuk pemahaman matematika. Kalau dia sudah paham di tingkat dasar ini, di tingkat SMP, SMA, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat kisah tentang Pak Baharudin dan temuannya. Ini dia liputannya. Belajar matematika ternyata bisa jadi hal yang menyenangkan, seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi sekolah dasar dan taman kanak-kanak ini. Dengan metode jari aljabar, Baharudin, seorang mantan guru ini, berhasil menciptakan sebuah cara menghitung dengan cepat menggunakan ke-10 jari tangan. Mulai dari penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian, pengakaran, hingga perpangkatan. Awalnya, Baharudin mencoba mengkonsep berhitung dengan menggunakan jari jemarinya. Hal ini ia lakukan sendiri di depan teras rumahnya. Namun, ia semakin terinspirasi justru setelah melihat tayangan Kick Andy yang memuat penemuan metode berhitung jaritmatika. Kalau 10 kali 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ini puluhan dan ini puluhan. Jadi dijumlahkan, ini 50, ini 50, berarti 100. Setelah 7 bulan lamanya, akhirnya ia berhasil menemukan metode jari aljabar ini. Ia pun mulai berani menawarkannya ke berbagai sekolah dan mengiklankannya di media cetak. Kini penemuannya itu telah dipatenkan sejak tahun 2009 lalu dan dipraktekkan di lebih dari 44 tempat kursus jari aljabar yang tersebar hingga keluar Pulau Jawa. Tidak hanya itu, Baharudin juga kerap kali melakukan pelatihan jari aljabar kepada sejumlah guru dan mahasiswa di berbagai daerah. Ini menarik ya, karena Anda terinspirasi dari nonton waktu itu acara Kick Andy, ada yang namanya jari matika. Iya. Kemudian Anda melihat itu masih bisa dikembangkan. Betul. Dan Anda mengembangkan. Betul. Jadi yang Anda kembangkan apanya? Pertama, saya coba kembalikan bilangan-bilangan basis 5 yang diajarkan di metode jari lain, saya kembalikan ke bilangan dasar basis 10. Oke, tapi bagi anak-anak TK misalnya, Iya. ketika menggunakan jari, apa yang Anda ajarkan? Biasanya, guru itu mengajarkan anak-anak TK itu misalnya 7 tambah 6. Itu 7 di kepala, 6 di jari. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kelemahannya metode yang simpan di kepala kemudian ada di jari itu kelemahannya ketika 17 ditambah 16. Itu sulit. 17-nya ada memang jarinya, gitu kan. Tapi harus pakai jari kaki. Jadi harus buka sepatu dulu. Iya. Ya. Apalagi kalau sudah 27, 37 misalnya. Iya. Itu sudah nggak cukup dengan jarinya. Terus? Nah kalau di kita semuanya ada di jari. Misalnya tadi 7 tambah 6. 7 seperti ini karena hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 6 itu tinggal langsung tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Karena ini puluhan. Jadi waktu 10 langsung disimpan ke sini. Langsung. Nah itu otak kanan dan otak kiri ketika itu bekerja. Jadi yang satu ini menghitung, itu otak kiri, yang kanannya memerintahkan untuk mengangkat. Jadi kalau 20 dia naik 2 Betul. gini, 30, Betul. jadi ini puluhan ini. Puluhan. Jadi ketika
27 ditambah 36 misalnya. Jadi 37, 37. Tambah 36, puluhannya ditambah 10. 3, 10, 20, 30. 37, tambah 36, tambah 6. 1, 2, 3, tutup, 4, 5, 6. Jadi 73. Ini memang kalau kita lihat ya masih ada yang bingung ya. Tetapi ini kan memang harus dipelajari Iya. untuk kemudian dipahami ya. Betul. Tentang penggunaan dari Penggunaan jari-jari jari-jari, ini. ya. Yang menurut Anda mudah dipelajari? Mudah. Tapi saya dengar-dengar waktu Anda mencoba menemukan metode ini atau rumus jari aljabar ini, anak Anda merasa malu. Iya. Ada apa sebenarnya waktu itu? Begini ceritanya. Jadi ketika saya ingin mencari konsep-konsep itu, saya kan mencobanya gitu kan. Awalnya saya coba di dalam dengan komputer dan kalkulator. Di dalam rumah? Dalam rumah. Tapi kan pengen suasana yang nyaman gitu, saya coba di luar di teras rumah gitu kan. Saya coba-coba, tidak terasa berjam-jam saya seperti menghitung-hitung jari. Saya nggak sadar kalau rupanya ada orang gitu kan, tetangga dan orang lewat itu ngelihat gitu. Nah ini yang tahu anak saya kan, ya jangan ngitung-ngitung, cari konsep dari aljabar di depan, katanya. Ntar dikiranya Pak Bahrudin tuh lagi stres apa ya, katanya gitu. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya saya menyadari itu, terus oh ya, oke, sekarang cobanya tuh di dalam gitu. Oke. Jadi untung Anda sadar ya. Iya. Untung ada anak saya yang iya. mengingatkan. Oke, kalau gitu kita coba praktekkan dengan 2 anak SD ya. Boleh. Baik, kalau gitu ini adik-adik kita nih. Anak-anak pintar ini. Dan itu ada lambang-lambang di dadanya, itu apa ya? Oh ya, ini lambang-lambang Coba, bilangannya. namanya dulu, namanya siapa ini? Aurel. Dan? Putri. Oke, Aurel dan Putri. Coba di sini dulu. Sekarang apa yang Anda ingin praktekkan ke Aurel dan Putri? Iya, saya jelaskan ini. Putri ini kelas 2 ya. Ini juga kebetulan kelas 2. Ini mereka sudah masuk, kalau di pelajaran kita itu sudah level 4. Artinya penguasaan kurikulum SD kelas 2 itu sudah dikuasai. Sampai dengan perkalian belasan sampai 15 itu sudah bisa. Kemudian penjumlahan, tadi yang saya katakan penjumlahan sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian, itu sudah bisa. Oke, sekarang saya boleh tanya. Boleh. 27 ditambah 11 dikurangi 13 ditambah 7. 32. 32. Betul. Penonton jangan pura-pura begini. Padahal ngitung juga berapa. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, sekali lagi ya. Iya. Untuk Putri. 7 dikurang 2 ditambah 12 ditambah 7 dikurangi 13. 11. Omong-omong, metode jari aljabar ini ternyata dapat penghargaan dari MURI. Untuk apa ya? Kita justru penemuan. Jadi penemuannya ini orisinil, kemudian kaidahnya sesuai dengan bilangan matematika, dengan kaidah basis 10, kemudian dia lebih mudah, dan kita juga waktu itu dites oleh MURI. Siswa-siswa kita itu dites oleh MURI, 5 kriteria itu yang dianggap sebagai penemuan yang orisinil. Baik. Seperti itu. Ini sudah dipatenkan? Sudah. Terima kasih Pak Bahrudin, Putri, Aurel, terima kasih. Seorang guru di Bekasi membangun sebuah planetarium. Bahkan untuk itu dia terpaksa nombok dengan uangnya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan segera kembali.